kita. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita di rumah kita masing-masing. Biarlah kiranya lawatan Tuhan yang melingkupi kita di rumah kita masing-masing. Untuk sebab itu kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Bapak, kami bersyukur buat hari ini karena masih memberkati kami, masih melingkupi kami, dan masih berikan kekuatan Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami. Itu semua bukan karena perjalanan kami, dan karena kasih-Mu. Bapak, hari ini kami semua akan memuji memuliakan nama-Mu, agar tinggikan nama-Mu Tuhan, hadirat Bapa bersama-sama dengan kami. Bila kiranya Engkau melingkupi hati kami dan pikiran kami, segalanya terpuji dan terpuji kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, Bapa, sengaja tidak sengaja kami perbuat, karena kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan berdoa bagi Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan, Yesus kekasih jiwa.
3. Renungan kita hari ini tertulis di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan menjadikan kami menjadi orang yang berdampak, orang yang memiliki hati peduli satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, hari ini kita bisa jumpa kembali walaupun lewat online. Judul renungan yang saya bagikan buat adik-adik yang ada di SMA 23, komunitas yang sehat. Kenapa dikatakan komunitas yang sehat? Karena komunitas orang percaya adalah komunitas yang menerima dan yang mempraktekkan kasih Allah. Kalau dalam komunitas itu tidak ada kasih Tuhan, tidak ada kasih Allah, saya percaya komunitas itu tidak komunitas yang sehat. Maka kita baca dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Adik-adikku yang ada di SMA 23, dikatakan di dalam firman ini bahwa kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi harus mementingkan orang lain juga. Saya percaya bahwa komunitas yang ada di SMA 23, yaitu Roh Kris, ini harus membawa dampak yang benar di hadapan orang lain. Kalau persekutuan atau komunitas Roh Kris ini mengandalkan kasih Tuhan, memiliki pemikiran yang sama, mementingkan orang lain, tidak mencari kepentingan diri sendiri, saya percaya komunitas Roh Kris ini akan berdampak bagi orang lain. Komunitas orang percaya sangat penting bagi Tuhan. Kenapa dikatakan komunitas orang percaya penting bagi Tuhan? Karena komunitas itu untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita andalkan dalam komunitas ini. Jadi, adik-adikku yang ada di SMA 23, bangunlah komunitas dengan kasih, peduli satu dengan yang lain. Komunitas yang sehat akan mendapatkan hasil yang baik dalam persaudaraan dengan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi selalu peduli satu dengan yang lain. Komunitas yang sehat akan membawa perilaku semakin serupa dengan Kristus, karena Kristuslah yang menjadi panutan dalam komunitas tersebut. Dikatakan komunitas yang sehat akan membawa kita semakin serupa dengan Kristus, karena Kristuslah yang menjadi panutan di dalam komunitas tersebut. Komunitas yang dimaksud di sini adalah persekutuan. Persekutuan yang dilandaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu adik-adikku yang ada di SMA 23, bangunlah komunitas yang sehat dalam sekolah, dalam masyarakat, dalam keluarga. Sebab komunitas yang kita miliki akan membawa perubahan terhadap orang lain. Tetapi kalau kita melandaskan kebenaran firman Tuhan.
Saya percaya bagi adik-adikku yang ada di SMA 23 bahwa persekutuan atau komunitas kalian yang kalian bentuk yaitu Roh Kris akan membawa perubahan terhadap orang lain. Karena itu, sungguh-sungguhlah di dalam komunitas itu saling membangun, saling membawa satu dengan yang lain. Jangan pernah menjelekkan yang lain, jangan pernah memutihkan yang lain, tetapi saling memperhatikan dengan yang lain. Amin. Apa yang kita lakukan untuk membangun komunitas supaya sehat? Apa yang kita lakukan supaya komunitas kita itu menjadi sehat? Yang pertama, melangkah bersama. Hari ini kita buka dalam Mazmur 133 ayat 1. Mari kita baca Mazmur 133 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu yang saya kasih yang ada di SMA 23. Kalau kalian membangun komunitas kalian itu dengan rukun, saya percaya kalian akan memiliki sukacita. Kalian akan saling berbahagia. Kalau dibangun dengan bersama-sama, dibangun dengan bersama-sama dengan rukun untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adikku yang saya kasih, yang ada di SMA 23, percayakanlah komunitas itu kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita supaya komunitas ini bertumbuh atau berkembang atau bisa dilihat orang. Tapi komunitas harus kita dasarkan, harus kita patokkan di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu sebagai landasannya adalah Yesus Kristus. Adik-adikku yang saya kasih di SMA 23, memang di dalam komunitas itu saya percaya akan sering mengalami problem, masalah. Tapi kalau kita hidup di dalam kasih, masalah itu yang datang dalam komunitas akan membuat komunitas kita itu menjadi lebih indah lagi. Dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi adik-adikku yang saya kasihi, yang ada di SMA 23, kalau kalian berkumpul 1, 2, 3 orang bahkan lebih, Tuhan ada di situ. Tuhan ada di dalam komunitas itu. Saya percaya bahwa komunitas Roh Kris bukan 1, 2, 3 orang lagi, tetapi sudah banyak, bahkan sampai ratusan orang. Ini akan membawa perubahan kalau kita di dalam komunitas itu memiliki hati, memiliki kasih, peduli satu dengan yang lain. Yang pertama itu dikatakan kita harus sehati, sepikir, memiliki kasih, rendah hati, tidak egois. Walaupun kita lebih hebat dari orang lain, dari teman kita, kita harus rendah hati. Kita tidak egois. Dan kita harus memiliki kasih terhadap yang lain itu. Dan kita harus memiliki yang namanya sehati, sepikir. Amin. Dan yang kedua dikatakan, apa yang kita lakukan supaya komunitas kita ini sehat? Yang kedua dikatakan, kita harus melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 dikatakan di sini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan mengentenginya sebab ia mengenal namaku. Adik-adikku yang saya kasihi di SMA 23, kalau komunitas kita ini melekat kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai komunitas ini. Tuhan akan membuat komunitas ini akan berdampak. Tuhan akan menyertai komunitas ini dengan baik,
Nah, maka perlu dalam komunitas ini setiap orang-orang yang ada dalam komunitas ini harus melekat kepada Tuhan, harus membawa Tuhan di dalam komunitas ini. Sebab komunitas tanpa hubungan kita dengan benar di hadapan Tuhan, saya percaya komunitas ini bisa menjadi komunitas yang sia-sia, tidak membawa perubahan. Oleh sebab itu, adik-adikku yang saya kasih, dengan segenap hati saya mengatakan, mari kita melekat kepada Tuhan, supaya komunitas kita ini berdampak bagi orang lain. Amin. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 1 dikatakan, ayat 1, akulah pokok yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Maka kita harus membuat Yesus sebagai pokok kehidupan kita, sebagai pokok dalam komunitas kita. Maka saya percaya komunitas itu akan tetap sehat, akan tetap membawa perubahan, akan tetap membawa dampak bagi orang lain. Dan di ayat 6 dikatakan, siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Jadi kalau komunitas kita tidak diandalkan atau tidak tinggal di dalam Tuhan, sangat sia-sia. Bahkan dikatakan akan dibuang seperti ranting yang kering itu. Jadi saya harap mari kita membangun komunitas dengan kasih Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, supaya komunitas ini berdampak bagi orang lain. Dengan cara apa kita melekat kepada Tuhan? Apa yang kita lakukan supaya kita melekat kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus setia baca firman Tuhan. Yang kedua, kita harus setia bersak teduh di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus selalu beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan banyak hal yang perlu kita lakukan supaya kita melekat kepada Tuhan. Tidak sombong, saling memperhatikan dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain. Jadi, kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan dalam membangun komunitas, komunitas kita akan menjadi sirna. Saya percaya komunitas Roh Kris adalah di mana Roh Tuhan sudah ada di dalam komunitas ini, dan komunitas Roh Kris ini akan membawa perubahan kepada setiap orang lain. Amin. Dikatakan komunitas yang dibangun di dalam Kristus akan menjadi garam atau terang, dan setiap orang yang di dalam komunitas itu akan saling peduli. Kalau kita orang yang mengasihi Tuhan berada di dalam komunitas, saya percaya kita akan peduli satu dengan yang lain. Jadi adik-adikku yang saya kasih, renungan yang saya bagikan pada pagi hari ini mengenai komunitas yang sehat, saya percaya kalau setiap kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, selalu berserah kepada Tuhan dalam komunitas kita, yakinlah bahwa komunitas itu akan selalu berdampak, bahwa komunitas itu akan menjadi sehat untuk selama-lamanya. Tetapi kalau kita dalam komunitas saling mencari kepentingan diri sendiri, mencari ego sendiri, saya percaya komunitas itu tidak pernah bertumbuh dengan yang baik. Maka saya percaya komunitas kita yang ada di SMA 23 Roh Kris akan membawa dampak bagi orang lain. Demikian renungan yang saya bagikan buat setiap adik-adikku yang ada di SMA 23. Saya percaya renungan singkat ini akan membuat kita saling peduli satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bagi adik-adikku yang butuh topangan doa, mari berikan di dalam komentar YouTube ini supaya saya bisa melihat dan saya bisa mendoakan adik-adikku. Saya percaya walaupun hari-hari ini kita dalam goncangan di dalam
COVID-19, saya percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Sebab itu jangan pernah lari daripada Tuhan. Kita andalkan Tuhan setiap kehidupan kita. Dan saya percaya kalian yang diberkati Tuhan. Mari kita akhiri pada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, ku berdoa bagi setiap adik-adikku yang ada di SMA 23. Biarlah kiranya Tuhan mereka memiliki perlindungan daripada Tuhan. Mereka memiliki kasih. Mereka memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Tuhan, walaupun hari ini kami sedang mengalami goncangan, yaitu COVID-19 ya Tuhan, yang membuat kami tidak bisa kami belajar di sekolah ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan COVID-19 ini akan cepat berlalu ya Tuhan. Tuhan, ku berdoa secara umum ya Tuhan, buat adik-adikku yang ada di SMA 23 ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, Engkau berikan kepada mereka hikmat pengetahuan ya Bapa. Aku percaya perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri kepada kami. Mari setiap adik-adikku yang saya kasih, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub berlimpah di dalam kehidupan kita. Sampai Maranatha Tuhan menjemput dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama katakan, Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.